Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Hypertext itu adalah sebuah teks yang memiliki sebuah tautan yang dapat menghubungkan satu halaman dengan halaman lain. Kemudian markup itu adalah sebuah teks yang ditandai yang menggunakan tag, ya, yang memiliki elemen ya, tag. Kemudian ada namanya language. Language itu adalah bahasa. Jadi kalau diterjemahkan, pengertian dari HTML adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk membangun sebuah halaman web, yaitu HTML. Dari pengertian HTML tadi, maka dapat kita ilustrasikan bahwasannya HTML itu adalah sebuah kerangka ya. Jadi sebelum menjadi konten atau sebuah halaman yang begitu indah, cantik, menarik yang kita lihat saat ini, maka sebelumnya itu adalah sebuah kerangka. Jadi HTML itu berfungsi untuk membangun kerangka itu. Nah, kalau misalkan kita contohkan, kita ilustrasikan apa itu HTML, perhatikan gambar di belakang ini. Nah, gambar ini itu bisa kita ilustrasikan seperti HTML itu sendiri. Nah, HTML di sini saat kita mau membuat kita buat ayam goreng ya. Nah, ayam goreng itu adalah yang sudah jadi. Kalau diibaratkan sebuah konten halaman web, ayam goreng ini adalah sebuah halaman yang sudah memiliki HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, tapi sebelum menjadi sebuah ayam goreng yang seperti kita lihat, sebelumnya itu adalah sebuah ayam mentah ya. Jadi ayam mentah inilah yang kita ilustrasikan sebagai HTML. Nah, ayam mentah ini yang belum kita goreng, belum kita kasih bumbu, ini adalah kerangkanya sebelum menjadi ayam goreng yang hasil di akhir. Kemudian ditambahlah bumbu. Nah, bumbu ini dalam web itu disebut dengan CSS. Nah, jadi ditambahlah. Jadi contohnya kita marinasi, kita ungkep, ya, lain sebagainya untuk membuat ayam goreng ini memiliki cita rasa yang lebih enak, ya, warnanya lebih cantik. Nah, itu ya. Nah, ini bisa diibaratkan sebagai CSS. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menggorengnya. Nah, cara menggoreng ini bisa kita ibaratkan adalah CSS, maksudnya bisa kita ibaratkan sebagai JavaScript-nya. Nah, JavaScript ini akan sangat berpengaruh dari tampilan hasil akhir dari si halaman konten ini. Apakah kita menginginnya seperti apa? Jadi JavaScript ini bisa merubah, memodifikasi struktur dan CSS yang kita buat tadi, ya. Nah, setelah kita gabungkan semuanya, ada HTML, ada CSS, dan ada JavaScript, maka hasil akhirnya adalah sebuah konten yang bisa kita lihat saat ini. Kontennya itu bagus, menarik, ya, memiliki animasi, ya, sama seperti yang saya ilustrasikan di belakang. Dia memiliki hasil yang bagus, hasil yang menarik dari ayam goreng, ya. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke bagian struktur bahasa dari si HTML. HTML itu dia memiliki sebuah elemen ya. Dia punya elemen. Contohnya ini yang saya kasih lihat adalah elemen dari H1 atau header 1. Nah, jadi H1 ini fungsinya untuk membuat judul ya. Jadi fungsinya untuk membuat judul. Nah, jadi pembagian atau bagian-bagian dari H1 ini adalah di bagian yang sebelah pertama atau yang kiri itu adalah tag pembuka. Nah, jadi di dalam HTML penggunaan tag itu menggunakan buka kurung yang runcing, lancip, ya. Dibuka kurung, lancip, kemudian H1 dan ditutup lagi dengan tutup kurung yang sama. Nah, untuk yang judul itu adalah isi dari elemennya. Jadi, isi inilah yang bakal ditampilkan pada halaman kita. Ya, jadi apa yang mau ditulis di sana, ya silakan. Itu yang bakal ditampilkan. Kemudian, jika ada tag pembuka, maka harus ada tag penutup. Tag penutupnya sama seperti pembuka, hanya saja bedanya itu dia memiliki garis miring.
Ya, ada garis miring, kemudian baru dituliskan H1 dan ditutup kurung lancipnya. Ya. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Nah, selain ini sebenarnya ada tag pembuka, ada elem, ada isinya, kemudian ada tag penutup, ada juga yang namanya atribut. Jadi atribut ini itu berada di dalam tag pembuka. Contoh, nah di sini kita lihat bahwasanya ada atribut yang bertuliskan align center. Jadi fungsi dari atribut ini adalah untuk membuat teks itu berada di tengah dari halaman. Jadi atribut ini akan memberikan efek khusus pada elemen yang ditempeli atau yang memiliki atribut di dalam tag. Jadi atribut ini bisa bermacam-macam. Ada tag, ada atribut yang bisa merubah elemen itu, ada atribut yang digunakan untuk memberikan CSS atau style ya. Ada juga atribut yang memberikan nama atau ID-nya, kelasnya. Ya, jadi itu tergantung apakah elemen itu kita ingin tambahin apa. Ya. Jadi kita bisa tambahkan atributnya itu di dalam tag pembuka. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dari HTML-nya. Nah, untuk yang pertama, itu ada namanya doc type. Jadi cara penulisannya itu adalah buka kurung lancipnya, kemudian tanda seru, tulisannya doc type huruf besar, kemudian dilanjutkan dengan tulisan HTML, yaitu HTML-nya huruf kecil, dan ditutup dengan tag penutupnya. Lanjut di bawahnya, yaitu dituliskan tag HTML, kemudian head, itu bagian kepala, kemudian masuk ke bagian judul. Ya, di bagian judul. Oke. Nah, di judul ini, di title ya, title ini bakal ditampilin di bagian atas browser. Jadi nanti ini yang ditampilkan di atas. Nah, setelah kita tulis title, kita tutup head-nya. Jadi di dalam head ini sebenarnya itulah yang ditampilin di bagian atas di kepala dari si browser. Setelah ditutup head-nya, kita masuk ke bagian body. Di bagian body ini, itu akan menampilkan seluruh isi dari halaman. Jadi, kalau kita ingin menampilkan apapun di dalam sebuah browser, maka kita wajib menuliskan di dalam body. Ya, di dalam body. Nah, di sini saya menuliskan tag H1 judul, kemudian tag P itu untuk membuat paragraf. Ya, tag P, kemudian dituliskan isi elemennya adalah ini adalah paragraf. Jadi perlu diketahui bahwasanya untuk menampilkan sebuah tulisan yang menggunakan tag apapun itu harus sepasang. Jadi ada pembuka, ada penutup. Ya, jadi itu perlu diingat. Ada pembuka, maka ada penutup. Nah, pembukanya apa? Misalkan tag P, maka penutupnya juga harus sama. Bedanya kalau pembukanya itu tag pembuka tidak memiliki garis miring, sementara yang penutupnya itu harus memiliki garis miring. Backslash-nya ya. Kemudian ditutup dengan tag body, ya, ditutup dengan tag body dan diakhiri dengan penutup tag HTML. Oke lah ya, kita akan coba bagaimana membuat dari halaman ini. Oke ya, kita akan mulai untuk membuat sebuah halaman HTML yang sederhana. Pertama, kita akan buka tag yaitu dengan tulisan doctype. Dilanjutkan dengan HTML. Selanjutnya, kita buka tag dari HTML. Jangan lupa penutupnya di sini sudah ada pembuka, ada penutup. Dilanjutkan dengan membuat tag head ya. Head. Ya, lanjutkan dengan title. Oke, di sini saya jelaskan dulu, doctype di sini adalah fungsinya untuk memberitahukan browser bahwasanya apa yang kita buat ini adalah sebuah struktur HTML. Jadi ini perlu ya. Di sini kita menyatakan bahwasanya dokumen yang kita tulis selanjutnya itu adalah sebuah dokumen HTML. Jadi bukan teks biasa, ini adalah teks HTML, struktur dari sebuah halaman.
Kemudian kita sudah tulis HTML, head, dan selanjutnya title. Ini di sini kita tuliskan titlenya, misalnya halaman pertama, halaman saya. Nah, ini selesai. Kita lanjutkan dengan yang namanya body. Ya, kita tuliskan body. Oke, keluar. Ya, selanjutnya kita tuliskan body. Ya, nah di body ini kita bisa tuliskan apapun yang ingin kita tampilkan ke dalam halaman. Jadi kita bisa mulai di sini. Contohnya tadi saya akan memulai mengisikan H1. Ya, kita buat judulnya dulu. Ya, my blog, ya, blog saya. Kemudian kita tambahkan paragrafnya, yaitu tag P. Ya, seperti ini. Ya, kita tuliskan apa yang kita ingin tampilkan. Ini adalah paragraf pertama. Ya. Oke, ini adalah paragraf pertama. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ya, ini struktur HTML dasarnya. Yang sederhananya seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa simpan dulu. Ya. Kita simpan dulu ke dalam ini. Oke, setelah kita simpan, kita bisa lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, ini ada my blog. Ini adalah HTML pertama. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita ingin menambahkan apapun ke dalam, ya kita bisa tuliskan di bagian body ya. Di bagian body, ingat di bagian body, jangan di luar body. Nah, untuk yang berikutnya adalah apapun yang kita tulis, ya, tulisan apapun yang ingin kita tampilkan, maka jangan lupa untuk membuat tag pembuka dan tag penutup. Terus kalau misalkan kita lupa gimana? Nah, kalau lupa, sebenarnya itu juga nggak masalah. Tetap tulisan itu bakal ditampilkan. Contoh, saya buat P di sini, saya hapus P-nya, dan saya tulis di sini adalah, ini adalah paragraf kedua. Ya, save. Dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini itu muncul ya. Ini adalah paragraf kedua. Nah, tetap muncul walaupun itu salah. Namun, bentuk seperti ini ya harus dihindari. Ya, jangan seperti ini, karena ini salah ya. Jadi harus ada pembuka dan ada penutupnya. Jadi kalau misalkan kalian buat tanpa penutup, maka baris-baris selanjutnya itu akan dianggap sebagai bagian dari si P ini, bagian tag P ini. Karena kalian nggak menutup, maka bagian-bagian selanjutnya itu dianggap sebagai bagian dari si paragraf kedua. Ya, jadi ini jangan sampai lupa untuk menambahkan tag penutup. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ada pembuka, ada penutup. Nah, kemudian kita lihat di sini ada namanya halaman saya. Jadi kita bisa lihat di kita bisa lihat di halaman sini, di halaman saya di bagian atas browser itu tertulis halaman saya. Nah, halaman saya ini itu muncul dari saat kita mengetikkan title di sini ya, halaman saya. Jadi teman-teman yang ingin menampilkan tulisan apa di bagian atas itu bisa tambahkan di bagian title. Kemudian judulnya pakai H1 bebas ya. Jadi H1, H2 itu sampai dengan H6. Jadi ukuran paling kecil itu adalah H6. Jadi kalau misalnya pingin yang paling besar itu bisa pakai H1 dan pingin yang paling kecil itu bisa pakainya H6. Ya, seperti ini ya contohnya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke bagian bagaimana sih cara browser untuk membaca halaman kita ya. Kita masuk ke bagaimana browser itu membaca. Pertama, pada saat kita selesai membuat sebuah dokumen HTML ya, itu akan pada saat kita buka ya dengan browser apapun itu, maka browser itu akan memecah struktur yang ada di dalam halaman itu. Maksud saya akan memecah struktur yang ada di dalam teks HTML yang kita buat.
Jadi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, dia akan membaca struktur HTML-nya. Apa saja yang kamu buat di dalam, strukturnya bagaimana, ya kan? Kemudian dia akan memuat CSS. CSS, properti apa sih yang kamu buat di dalam? Ya kan? Pengaturan apa? Misalnya pengaturan warnanya, pengaturan ukuran besar tulisannya, ya kan? Pengaturan lebar, tinggi, ya, semua akan dimuat CSS oleh si browser. Kemudian dia akan melakukan modifikasi pada HTML, pada CSS yang dilakukan oleh si JavaScript. Contohnya bagaimana? Nah, di JavaScript ini kita bisa melakukan contoh animasi, perubahan ukuran, ya kan? Pada saat user melakukan ini, maka perubahan halaman dilakukan seperti ini. Ya, itu pekerjaan dari si JavaScript. Jadi si browser ini hanya membaca, kemudian memuat CSS, dan memodifikasi sesuai dengan perintah yang ada di dalam JavaScript. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah semua itu dilakukan, renderingnya sudah selesai, maka akan ditampilkan hasilnya kepada user. Ya, user bisa langsung melihat hasil dari halaman yang telah dibuat. Nah, itu ya. Jadi kira-kira seperti inilah cara kerja si browser. Oke, kita akan coba menggunakan yang namanya CSS, ya. Kita coba lagi, kita akan menggunakan CSS. Nah, di sini kita akan menggunakan CSS, ya. Ada 2 macam CSS yang akan saya pakai. Sebenarnya ada 3, tapi untuk contoh kali ini saya akan menggunakan 2 macam CSS. Yang pertama adalah inline CSS dan yang kedua adalah internal CSS. Yang pertama, saya akan menggunakan yang namanya internal CSS. Nah, di bagian sini CSS itu dimasukkan ke dalam tag pembuka. Berarti CSS di sini yang inline itu bisa dikatakan sebagai atributnya juga, tapi adalah CSS. Jadi, untuk menuliskan CSS diawali dengan tulisan style. Ya. Nah, setelah style, kita kasih perintah apa sih yang ingin kita ubah pada judulnya ini. Nah, saya ingin judulnya ini berada di tengah misalnya. Nah, kita bisa tuliskan text align itu ke center. Ya, jadi tulisannya ini bakal ke tengah. Nah, saya ingin ubah juga warnanya. Bisa nggak saya ubah warnanya? Bisa. Itu dengan menambahkan perintah color ya. Propertinya color ya. Di sini kita bisa tambahkan warna apa yang mau kita ubah. Ubah ke warna, misalnya saya ingin ubah ke warna biru. Nah, ini blue ya, biru. Oke, di sini tulisannya sudah ke tengah dan warnanya biru. Nah, untuk paragraf di sini ada 2. Nah, saya ingin 2 paragraf ini memiliki efek yang sama, yaitu memiliki ukuran yang sama, ya, memiliki warna yang sama, ya, saya ingin itu. Nah, untuk ini karena di sini ada 2P, kita bisa langsung menggunakan yang namanya internal CSS. Nah, letak dari internal CSS ini itu berada di dalam head. Jadi setelah title, kita masuk ke dalam style atau sebelum title juga boleh. Ya, jadi di mana kita meletakkan boleh. Nah, style ya, tetap perintahnya adalah style. Ya, di sini kita tuliskan apa perintahnya. Ya, perintahnya itu saya mau tag P ya, berarti kita cukup menuliskan P ya. Nah, saya mau P-nya itu memiliki ukuran misalnya 13. Ya, saya ingin ukurannya 13 poin. Ya, saya ingin ukuran tulisannya 13 poin. Kemudian saya ingin warnanya ya atau colornya itu berwarna merah. Maka saya tuliskan di sini merah. Ya. Nah, dari sini kita bisa coba kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, kita save. Ya, ini kita save dan kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah nah, seperti ini. Jadi di sini tulisan judul yaitu my blog itu sudah berada di tengah dan di sini paragraf juga sudah berubah menjadi warna merah. Ya, jadi di sini karena kita sudah menggunakan yang namanya color ya, itu merubah warnanya dan font size itu merubah tulisannya, ukuran tulisan.
Ya, jadi begitu saja penjelasan mengenai yang namanya HTML. Jadi, jika teman-teman ya sedang belajar menggunakan HTML, ya, teman-teman boleh mencoba membuat apapun halaman HTML-nya. Ya, apakah itu bentuknya isinya tulisan saja, apakah itu ada isinya gambar, ya, boleh dikreasikan apapun itu, ya. Nah, jika teman-teman memiliki kendala dalam proses pembuatan HTML, ya teman-teman boleh silakan bertanya di bagian komentar, ya. Oke, sampai situ aja. Terima kasih. Oke.